Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujabai wa ruqaba. Salatan wa salaman daimaini mutul izimain min yaumi hadza ila yaumil liqa. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'azim. Hidup di dunia ini penuh dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan dan tantangan. Sekarang ini berbagai macam yang kita hadapi cobaan. Allah menyatakan dalam Al-Qur'annya, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk mencoba kita, siapa di antara kita yang bagus amal perbuatannya. Salah satu jalan untuk kita supaya hidup tenang dan nyaman dan bahagia ialah dengan zikrullah. Sebagaimana Allah menyatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mereka yang tenang jiwanya ialah dengan zikir kepada Allah. Perhatian bahwasanya dengan zikir kepada Allah itulah akan mendapat ketenangan. Di dalam kitab At-Ta'rifat karangan Imam Jurjani, arti zikir adalah ma yusabu liqailihi. Apabila disebut, apabila dibaca itu akan mendatangkan pahala. Lalu di antara zikir yang besar pahalanya ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah zikir yang paling afdal, yang banyak pahala menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Nabi menyatakan, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah akan masuk surga. Jangankan surga di akhirat, surga di dunia pun ia akan rasakan, yaitu ketenangan dan kenyamanan. Lalu orang akan mendapat ketenangan, kenyamanan dengan berzikir apabila ia memandang dalam rahasia itu kalimah zikir tersebut, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik memandang kalimahnya, hurufnya dan bacaannya. Adapun kalimah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jumlah kalimahnya ada 9. Ada 7 kalimah, yaitu la ilaha illa Allah, kemudian Muhammadun Rasulun Allah. Di dalam 7 kalimah ini ada mengandung rahasia, yaitu ma'tibar bahwasanya pintu neraka itu ada 7. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, siapa yang selalu berzikir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan tertutuplah pintu neraka yang 7. Apa itu pintu neraka yang 7? Pertama Jahannam, kedua jahim, ketiga sa'ir, keempat saqar, kelima ladha, keenam hawiyah, dan yang ketujuh adalah hutamah. Itu segi kalimah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian huruf itu kalimah la ilaha illallah Muhammadur ada 24 huruf, yang artinya kita diberikan oleh Allah waktu sehari semalaman itu adalah 24 jam. Artinya dengan zikir itu maka kita akan menutupi atau mengisi waktu kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimah la ilaha illallah itu adalah mulut kita mengucapkan selalu terbuka. Ini harapan kita agar pintu surga itu selalu terbuka bagi kita semua. Dan zikir yang lain pun juga ada. Di antaranya tasbih, di antaranya lagi tahmid, di antaranya lagi tahlil, dan di antaranya takbir, dan juga tamjid, Al-Quran, zikir itu sendiri, istighfar, dan yang lain sebagainya. Tasbih itu, tasbih maknanya adalah tanzih. Artinya kita memahasucikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya maha suci Allah ta'ala itu daripada bersifat kekurangan. Wajib Allah ta'ala itu bersifat kesempurnaan. Dengan pahamannya yang sempurna itu adalah Allah, sedangkan yang kurang itu kita sebagai makhluknya. Contoh bagi para alim ulama, tuan guru, mereka begitu mau menyampaikan dakwah atau mau membuka majlis dengan panggilan ilmu, mereka terlebih dahulu mengucapkan kalimah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana.
Dan lagi contoh dengan terjadinya Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isra dan Mi'raj itu luar biasa. Sempurnanya Allah taala menjalankan hambanya itu Nabi kita dari Haram ke Aqsa dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya. Oleh karena yang sedemikian itu, banyaklah kita berzikir kepada Allah, bertasbihlah kita kepada Allah, dan bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi agar kita selalu terhindar daripada sedih, sakit hati dan berbagai macam ya ibarat sekarang ini galau, maka Nabi menyatakan aksiru min qauli la haula wala quwwata illa billah fa innahu yudhibul hamma wal hazan. Yang artinya perbanyaklah oleh kamu membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah, maka bahwasanya kalimat tersebut akan menghilangkan kedukacitaaan dan menghilangkan akan sakit hati. Mudah-mudahan kita berataan terhindar daripada penyakit hati atau sakit hati. Sekarang banyak orang yang sakit hati, dengan kata lain galau. Bisa dia punya cewek atau pacarannya selingkuh atau ke orang lain, kan sakit hati dia karena dianggapnya hanya satu saja yang perempuan yang dicintanya, padahal masih banyak perempuan-perempuan yang lain. Kadang-kadang kita menganggap orang itu baik, padahal di sisi Allah itu tidak baik. Kadang-kadang kita membenci sesuatu tapi di sisi Allah itu baik. Asa anta karosean fa khairul lakum wa asa antuhibu fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lam. Artinya sesuatu yang kamu anggap itu kada baik atau jahat, itu di sisi Allah baik. Dan kamu anggap itu baik, di sisi Allah Ta'ala tidak baik. Kenapa? Allah yang mengetahui, sedangkan kita yang tidak mengetahui. Oleh karena itu apapun yang terjadi, kita jangan putus asa. Karena semua itu sudah ketentuan Allah. La tuqassir hammak ma gudiriyakun. Mudah-mudahan dengan ini semua kita dapat mengambil intisarinya. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.